Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari kedua Anda sekalian melakukan retreat meditasi yang juga mempraktikkan kehidupan sebagai seorang samanera. Seperti yang telah disampaikan kemarin, bahwa tujuan kita bermeditasi sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Maka dalam kita mempraktikkan meditasi, yang harus kita upayakan sepanjang kita melaksanakan retreat ini adalah bagaimana kotoran-kotoran batin yang telah muncul dalam batin, setiap kali itu muncul harus segera dilenyapkan. Dalam hal ini, ketika kita melihat ke dalam batin kita bisa menengarai bahwa kotoran batin dapat dibagi menjadi 3 kategori. Dan ini juga telah disampaikan, walaupun tidak dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, tetapi dalam kitab ulasan, bahwa kotoran batin bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kotoran batin yang sifatnya adalah paling kasar, disebut sebagai wittikama. Yang kedua adalah kotoran batin yang sifatnya adalah menengah, atau disebut sebagai pariyuddhana. Sedangkan yang ketiga adalah kotoran batin yang paling halus, yang disebut sebagai anusaya. Ada 3 ini. Kotoran batin yang paling kasar mengacu kepada kotoran batin yang sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan maupun perbuatan jasmani. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang didasari oleh kebencian, kata-kata bohong, atau kata-kata fitnah, atau kata-kata yang tidak bermanfaat, sebenarnya itu adalah manifestasi dari pikiran buruk. Karena memang apapun yang kita ucapkan sesungguhnya merupakan manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak baik, tidak bermanfaat, yang merugikan, itu adalah karena muncul dari pikiran yang sebenarnya buruk. Dan ketika kotoran batin atau pikiran buruk itu sudah terlalu kasar, maka termanifestasi di dalam salah satunya bentuk ucapan. Dan yang kedua adalah ketika kotoran batin sudah terlalu kasar, maka termanifestasi di dalam bentuk perbuatan jasmani. Seperti adalah ketika seseorang membunuh, atau seseorang memukul, seseorang melukai makhluk lain, atau seseorang mengambil apa yang tidak diberikan, atau seseorang melakukan tindakan asusila. Itu adalah manifestasi dari pikiran yang buruk, yang kemudian terungkap ke dalam bentuk perbuatan jasmani. Kotoran batin yang sifatnya kasar ini dapat dikendalikan dengan mempraktikkan, menjaga, merawat kemoralan. Anda sekalian mempraktikkan kehidupan sebagai samanera, menjalankan beberapa latihan kemoralan, terutama adalah 10 latihan kemoralan
itu adalah bagian dari cara untuk mengatasi kotoran batin yang paling kasar. Artinya kalau Anda sekalian betul-betul mempraktikkan menjalankan 10 sila dengan baik, artinya kotoran batin yang paling kasar sudah tidak ada. Boleh dikatakan Anda sekalian murni di dalam kehidupan bermoral. Oleh sebab itu yang harus kemudian dihandle adalah bukan ucapannya lagi, bukan perbuatannya lagi, melainkan adalah pikirannya. Maka kotoran batin yang sifatnya menengah ini yang disebut sebagai pariyudhana, itulah yang harus kemudian dihandle oleh seorang pemeditator. Ketika seseorang mempraktikkan sila dengan baik, sebagai berumah tangga, walaupun berumah tangga 5 sila, itu artinya sudah murni di dalam kemoralan. 5 sila sebagai seorang berumah tangga. Seorang samanera mempraktikkan 10 sila dan dilakukan dengan baik, artinya sudah murni di dalam kemoralan. Maka yang harus dihandle selanjutnya adalah kotoran batin yang sifatnya menengah dan yang halus. Nah, yang menengah ini disebut pariyudhana. Kenapa dikatakan sebagai pariyudhana? Sebenarnya arti dari pariyudhana itu adalah bursting atau seperti meledak. Artinya kotoran batin yang meledak dalam pikiran tetapi belum termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Jadi masih dalam pikiran dan itu masih mudah dilihat. Berbeda dari kotoran batin yang sifatnya halus dan itu sangat sulit dilihat. Tetapi kotoran batin yang mudah dilihat namun belum termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani, itu adalah kotoran batin yang sifatnya menengah, pariyudhana. Dan ini mengacu kepada secara umum adalah 5 rintangan batin yang harus dihadapi dan harus dihandle pada saat seseorang mempraktikkan meditasi. Itulah kenapa pagi hari ini kita harus memahami apa yang harus kita lakukan ketika kita bermeditasi, terutama berkenaan dengan rintangan-rintangan batin. Suatu kali Sang Buddha menyampaikan bahwasanya batin kita itu pada dasarnya itu bercahaya. Jadi paba sarang dikawe etang citang. Bahwa batin kita itu wahai para biku dikatakan oleh Sang Buddha pada dasarnya adalah paba. Paba itu bercahaya. Paba itu bahasa Bali. Kalau bahasa Sanskerta praba. Praba itu cahaya. Jadi batin kita itu pada dasarnya sara intinya itu adalah bercahaya. Tetapi kemudian disebabkan karena kotoran batin yang berdatangan, yang tadinya bercahaya kemudian menjadi terkotori. Nah, yang dimaksud dengan bercahaya di sini bukan berarti bercahaya seseorang mencapai kesucian. Tidak demikian. Lebih kepada bahwasanya batin kita itu pada dasarnya bersih dari 5 rintangan batin. Tetapi karena muncul 5 rintangan batin, tadi yang batinnya bersih kemudian mulai terkotori. Maka kita harus bagaimana membawa batin untuk supaya tidak terkotori lagi oleh 5 rintangan batin. Agar batin menjadi bercahaya. Dan dalam beberapa khutbah Sang Buddha, batin yang bercahaya atau batin yang bersih ini diibaratkan seperti air. Jadi air yang bersih, yang tenang, yang bisa digunakan untuk bercermin. Tetapi ketika air yang tadinya tenang, tadinya bersih, bisa digunakan untuk bercermin, dan air tersebut diganggu oleh gangguan-gangguan lain, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, gangguan dari air tersebut tidak lain adalah yang pertama, gangguan dari berbagai macam warna. Jadi ketika air itu berwarna,
walaupun itu diberikan warna-warni kelihatannya indah, tetapi karena diberikan warna dicampur dengan warna, tidak bisa digunakan untuk bercermin. Kalaupun bisa digunakan untuk bercermin, tetapi tidak akan jelas, karena berwarna-warni. Yang pertama. Yang kedua, ketika air itu kemudian direbus, bergolak karena rebusan. Walaupun air tersebut pada dasarnya bersih, bening, tetapi ketika bergolak karena rebusan, itu juga tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah yang ketiga, ketika air tersebut kemudian ditumbuhi dengan tumbuhan air. Walaupun air itu sebenarnya bersih, sebenarnya tenang, tetapi ketika atasnya itu ditumbuhi dengan tumbuhan air, salah satu contohnya adalah ditumbuhi oleh kangkung misalnya, ya tidak bisa digunakan untuk bercermin. Dan selanjutnya ketika air itu yang tadinya tenang, tadinya bersih, bening, tapi kemudian diterpa oleh angin, menjadi beriak, bergelombang. Itu pun juga menjadikan air yang tadinya bisa digunakan untuk bercermin, tidak bisa digunakan. Dan yang kelima adalah ketika air tersebut berlumpur. Jadi terkena lumpur, terkena tanah, tercampur dengan tanah yang tadinya bersih kemudian menjadi kotor dan tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, 5 hal ini diberikan oleh Sang Buddha untuk mengacu bahwa batin kita juga demikian. Seperti hanya batin kita yang dinodai oleh berbagai macam warna sehingga tidak bisa digunakan untuk bercermin. Yang pertama, batin kita ini dinodai oleh kama canda, oleh kesenangan indrawi. Nah, berbagai macam kesenangan indrawi ini juga menjadi rintangan dalam seseorang bermeditasi. Ini bagian dari kotoran batin yang sifatnya menengah. Karena mudah sekali kita lihat, ketika batin kita menginginkan berbagai macam kesenangan indrawi, itu sebenarnya masih mudah untuk kita lihat. Dan memang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya itu kesenangan indrawi itu menyenangkan, menggairahkan, membuat seseorang terlena. Seperti air yang dicampur dengan berbagai macam warna, kelihatannya indah. Tetapi walaupun itu indah, walaupun itu menyenangkan, walaupun itu membuat seseorang terlena, dimabukkan, itu juga bagian dari kotoran batin. Maka saat bermeditasi ketika muncul berbagai macam keinginan, untuk menikmati kesenangan indrawi dalam bentuk apapun, itu pun juga harus segera ditengarai, dideteksi, disadari, dan itu harus segera dilenyapkan. Karena kesenangan indrawi ini memang menjadi salah satu rintangan di dalam seseorang mengembangkan batinnya. Maka ketika Sang Buddha berbicara tentang nekkhamma sangkappa, jadi sangkappa itu juga kata lain dari vitaka, berbagai macam pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang berkenaan dengan nekkhamma, renunciation, itu adalah pikiran yang berkenaan dengan meninggalkan berbagai macam kesenangan indrawi. Dan untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sifatnya adalah spiritual, kebahagiaan yang juga disebut sebagai nekkhamma, nekkhamma sukha, dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang lebih unggul dari kebahagiaan duniawi, seseorang mau tidak mau harus meninggalkan kebahagiaan yang sifatnya duniawi, yang tidak lain adalah kesenangan indrawi. Maka dalam meditasi ini, apapun bentuknya, kalau di situ ada keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, itu juga harus dilihat sebagai salah satu rintangan batin. Harus segera disadari, dideteksi, disadari, dan segera dilihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak baik, tidak bermanfaat, dan merintangi perkembangan batin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
adalah seperti halnya air yang tadinya bersih, tenang, bisa digunakan untuk bercermin, tetapi kemudian bergolak karena direbus. Seperti itu ketika batin kita ini bergejolak karena kebencian. Bergejolak karena ketidaksukaan. Bergejolak karena pikiran-pikiran buruk. Disebut sebagai vyapada. Jadi kalau yang tadi, yang pertama itu sifatnya adalah seseorang melekatinya, mengingini, sifatnya mendambakan, membuat seseorang terlena dimabukkan. Sementara yang kedua ini adalah seseorang menolak, seseorang membenci, seseorang tidak menyukai. Jadi yang pertama sifatnya seseorang adalah menyukai, yang kedua seseorang sifatnya adalah tidak menyukai. Dan ini juga bagian dari kotoran batin, bagian dari rintangan batin. Dan dua hal ini yang paling sering membawa seseorang untuk terseret. Karena apa? Seperti yang juga kemarin saya sampaikan, kita manusia ini memiliki satu kebiasaan. Kebiasaan habit untuk selalu mengingini, menyukai apa yang membuat kita senang. Tetapi kemudian ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita kemudian menolak. Batin kita itu selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Selalu demikian, apapun itu yang berkenaan dengan 6 indera, kalau itu tidak menyenangkan, kita menolak. Begitu itu adalah menyenangkan sesuai dengan keinginan kita menyukai. Batin kita selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Yang dalam hal ini termanifestasi ke dalam kama canda atau kesukaan dan vyapada atau ketidaksukaan. Jadi ketika pikiran kita di situ ada keinginan untuk menikmati, itu artinya adalah kama canda. Kalau di situ ada penolakan, ada kebencian, itu artinya adalah vyapada. Dan dua hal ini merupakan rintangan batin dalam bermeditasi. Itulah kenapa pada akhirnya ketika seseorang bermeditasi, dianjurkan untuk bagaimana melihat objek tanpa kita melekati, tetapi juga tidak kemudian kita menolak. Hanya sekedar melihat. Karena begitu melekati, tanpa disadari di situ bagian dari kama canda. Dan begitu ada penolakan, tanpa disadari di situ bagian dari vyapada, kebencian. Makanya sekedar melihat tanpa menggenggam, tetapi juga tidak menolak. Untuk apa? Supaya batin kita sedikit demi sedikit terhindar, terbebas dari kama canda dan vyapada. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah kotoran batin yang diibaratkan seperti air yang tadinya bersih, tenang, bisa digunakan untuk bercermin, tetapi kemudian ditumbuhi oleh tumbuhan air. Sehingga tidak tampak lagi. Nah seperti itu adalah batin yang dikuasai oleh tinamida. Oleh kemalasan dan ngantuk. Sebenarnya tina itu adalah kemalasan yang sifatnya batiniah. Sedangkan mida adalah kemalasan yang juga disebabkan oleh jasmaniah. Jadi yang tina adalah kemalasan batin, mida itu adalah kemalasan yang juga disebabkan atau dipengaruhi oleh jasmani. Salah satu contohnya ketika kita habis makan. Habis makan kita merasa ngantuk. Itu juga bagian dari midha. Bukan tina tetapi midha. Maka Sang Buddha menyampaikan, salah satu penyebab dari tina midha tidak lain adalah bata samada. Bata itu artinya nasi. Samada itu artinya mabuk. Artinya mabuk nasi. Jadi kalau kita ngantuk habis makan, itu
dikatakan sebagai mabuk nasi atau bata samada. Dan ketika itu muncul, itu pun juga harus diatasi. Jadi tinamida ini seperti ketika seseorang atau tadi yang diumpamakan seperti air yang sebenarnya bersih, tetapi ketika ditumbuhi oleh tumbuhan air, ya tidak bisa digunakan untuk bercermin. Walaupun seseorang pandai sekalipun, seseorang punya kecerdasan sekalipun, bisa memahami dhamma dengan baik, tetapi kalau dia ngantuk-ngantukan, ketika misalnya dhamma sedang dibabarkan, kemudian ngantuk, ketika seharusnya bermeditasi, dan pada waktu itu betul-betul memperhatikan objek, tetapi kemudian dikuasai oleh ngantuk, apakah kemudian dhamma bisa dipahami? Ya tidak bisa dipahami. Maka rasa ngantuk ini, kemalasan ini pun juga harus segera diatasi. Dengan berbagai macam cara seperti yang tadi malam telah ditanyakan. Bagaimana mengatasi rasa ngantuk. Nah, tinamida itu juga bagian dari kotoran batin, rintangan batin yang sifatnya menengah atau pariyudhana. Nah, yang keempat adalah kotoran batin yang diumpamakan seperti air yang beriak karena diterpa oleh angin. Bergelombang karena diterpa oleh angin. Yang tidak lain adalah uddaca kukuca, yaitu kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi batin yang gelisah, batin yang khawatir, batin yang tidak mau beristirahat, batin yang aktif tidak mau diam, batin yang berpikir-pikir, itu adalah uddaca kukuca. Dan ketika itu muncul mengganggu batin, sehingga batin tidak bisa berkembang, itu pun juga harus segera dilenyapkan. Caranya dengan berbagai macam cara. Caranya kan banyak. Apakah kemudian seseorang bisa langsung kalau sudah terbiasa, bisa langsung kembali kepada objek meditasi? Ataukah seseorang kemudian bisa menggunakan cara, yaitu tidak dengan memperhatikan asati amanasikara? Karena ada kalanya pada saat batin sudah gelisah sekali, tidak mau diam, aktif, tidak mau beristirahat, walaupun kita sudah berusaha mengembalikan batin kepada objek, nggak bisa. Pada akhirnya kita bisa juga dengan cara, ya sudahlah, pokoknya kita diam saja, tidak usah berpikir-pikir, bahkan tidak usah berpikir tentang objek, hanya sekedar diam saja, nanti lama-kelamaan itu pun juga hilang. Sang Buddha yang menyampaikan ketika uddaca kukuca muncul, maka dengan cara vipassamacitta. Jadi batin ditenangkan. Tetapi untuk menenangkan batin kan dengan berbagai macam cara. Apakah dengan kembali kepada objek atau dengan cara sekedar melepaskan semuanya. Itu juga cara juga. Kita memperhatikan meditasi, kita memunculkan sati perhatian. Tetapi ada kalanya perhatian pun juga harus dilepaskan. Hanya sekedar pokoknya diam saja. Itu disebut asati. Bukan sati tetapi asati. Jadi tidak memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi yang pada waktu itu muncul. Itu juga bisa dilakukan. Nah, uddaca kukuca ini juga harus dilihat sebagai rintangan batin. Tetapi uddaca kukuca jangan disamakan dengan dhamma vicaya. Ya, karena apa? Pada saat kita bermeditasi menggunakan sati perhatian, di sana akan muncul sebuah penyelidikan. Penyelidikan terhadap objek yang diperhatikan. Atau penyelidikan terhadap kondisi batin yang sedang berproses yang pada waktu itu ditengarai atau terdeteksi. Ada penyelidikan. Ketika penyelidikan muncul dan itu berkenaan dengan dhamma, dengan nilai-nilai luhur, itu disebut sebagai dhamma vicaya. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah barangkali
seseorang pernah mengalami sebuah perpisahan dengan orang tuanya atau saudaranya yang dia lekati, yang dia cintai. Karena dia sudah mengenal Dhamma, ketika kesedihan itu muncul, dia tahu, dia sadar, kesedihan muncul. Tetapi bukankah Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa segala sesuatu memang tidak kekal? Yang tidak kekal membawa kepada duka apabila dilekati. Nah, ketika ada perenungan demikian, ada penyelidikan demikian, dan batin orang demikian yang tadinya bersedih menjadi tenang, itu disebut penyelidikan terhadap Dhamma. Dan itu adalah Dhamma Vicaya. Dan ketika itu muncul, itu adalah baik. Itu bukan hal yang buruk. Jadi ketika nanti bermeditasi kok ada perenungan tertentu yang muncul, dan perenungan tersebut sebenarnya membawa kepada ketenangan batin, itu baik. Tidak perlu kemudian kita menjadi takut, menjadi katakan saya ini terseret oleh udasa kukuca, kegelisahan, atau tidak. Kalau itu muncul berdasarkan Dhamma, itu adalah memang sebuah kewajaran. Setiap kali ada sati, maka di sana akan muncul Dhamma Vicaya. Jadi Sang Buddha menyampaikan di dalam 7 faktor pencerahan, bahwa setiap kali ada perhatian, setiap kali sati dikembangkan, maka secara alami Dhamma Vicaya, penyelidikan terhadap Dhamma juga ikut berkembang. Dengan kata lain, setiap kali ada sati, pasti akan muncul sampa jana. Akan muncul kebijaksanaan. Maka ketika memperhatikan objek, memperhatikan kondisi batin kita, di sana muncul sebuah penyelidikan, sebuah perenungan, itu bagian dari Dhamma Vicaya. Hanya saja, ketika nanti kemudian penyelidikan tersebut, perenungan tersebut berkelanjutan sehingga menjadi gelisah, ini sudah tidak lagi Dhamma Vicaya. Ini lebih kepada udaca kukuca, menjadi gelisah. Dan ini harus di stop. Maka Sang Buddha pernah memberikan satu pengalaman ketika beliau sebagai seorang bodhisattva. Tidak lama sebelum beliau mencapai pencerahan kebudayaan. Beliau bercerita, ketika saya masih bodhisattva, dan saya berpikir tentang salah satu contohnya, Nikkhamma Sankappa. Pemikiran-pemikiran berkenaan dengan Nikkhamma, meninggalkan kesenangan indrawi. Dan kalau saya berpikir tentang hal tersebut, 1 hari 1 malam, saya tidak melihat bahaya dari pikiran Nikkhamma, pikiran meninggalkan kesenangan indrawi. Akan tetapi, kalau saya berpikir terus, maka fisik saya menjadi lelah. Dan ketika fisik saya menjadi lelah, pikiran saya juga menjadi lelah. Dan ketika fisik dan pikiran menjadi lelah, maka samadhi, ketenangan tidak akan muncul. Dan melihat demikian, maka beliau, walaupun pada waktu itu masih sebagai bodhisattva, menghentikan perenungan tersebut. Artinya, perenungan terhadap Dhamma itu sangat baik. Tetapi, kalau kemudian sudah menjadi bentuk kegelisahan, membuat batin dan jasmani menjadi lelah, itu artinya sudah menjadi rintangan batin. Nah, kita tahu seberapa porsi perenungan itu diberikan, tetapi kemudian juga harus tahu kapan harus dihentikan. Nah, udaca kukuca demikian. Udaca kukuca adalah kegelisahan, kekhawatiran yang tidak bermanfaat, yang membawa kepada rintangan batin. Dan Dhamma Vicaya adalah penyelidikan terhadap Dhamma yang sifatnya bermanfaat, yang membawa kepada ketenangan batin. Dan ini harus dibedakan. Nah, ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah seseorang seperti tadi diumpamakan air yang bersih, yang tenang,
bisa digunakan untuk bercermin, tetapi menjadi berlumpur. Karena bercampur dengan tanah berlumpur sehingga tidak bisa digunakan untuk bercermin. Seperti itu batin kita juga ketika dikuasai oleh keraguan-raguan. Terutama di sini adalah kalau dalam konteks meditasi, ragu-ragu terhadap meditasi itu sendiri. Ragu-ragu apakah meditasi yang saya praktikkan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Apakah praktik meditasi yang saya lakukan sudah benar atau masih salah. Ragu-ragu apakah dhamma ajaran Sang Buddha itu benar atau salah. Apakah Buddha itu ada atau tidak ada. Apakah benar dengan mempraktikkan dhamma dengan baik, meditasi dengan baik, seseorang bisa membawa untuk terbebaskan seperti Sang Buddha. Nah, keraguan-raguan demikian ini juga menjadi rintangan di dalam batin kita. Tetapi bukan ragu-ragu seperti kalau kita melihat sebuah pohon. Ini pohon apa namanya? Ini rumah siapa? Ini namanya siapa? Bukan seperti itu. Itu bukan keraguan-raguan yang dimaksud di dalam panca niwarana atau 5 rintangan batin. Nah, keraguan-raguan di sini hanya mengacu kepada keraguan-raguan yang berkenaan dengan dhamma. Utamanya terhadap Buddha, dhamma, dan juga terhadap sangga. Termasuk di dalamnya terhadap meditasi itu sendiri. Nah, ketika keraguan-raguan itu muncul, itu juga harus dilenyapkan. Yang tentu salah satunya adalah dengan cara suka berdiskusi, suka membahas dhamma, sehingga ketika muncul keraguan, nah di situ akan diingatkan lagi dengan pemahaman dhamma yang sudah dipahami, yang sudah dipelajari. Nah, 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan dalam kita bermeditasi. Nah, dalam khotbah lain, perumpamaan juga diberikan. Ketika seseorang dikuasai oleh kama canda, kesenangan indrawi, dia diibaratkan seperti seseorang yang berhutang, tetapi kemudian dia gunakan uang dari hasil berhutang tersebut untuk membeli baju berbagai macam perhiasan. Tetapi kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan dengan perhiasan tersebut, orang yang meminjamkan pinjaman kepada dia datang dan kemudian merampas semua pakaian perhiasan yang dia miliki, yang dia kenakan. Apa yang terjadi? Dia akan merasa sangat malu. Demikian pula kalau seseorang dikuasai oleh kesenangan indrawi, pada akhirnya juga membawa dirinya terhadap rasa malu. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah lain juga. Tetapi ketika seseorang terbebas dari kemelekatan berkenaan dengan kesenangan indrawi, dia diibaratkan seperti seseorang yang berhutang, kemudian dia gunakan untuk membangun sebuah usaha. Dia karena usahanya berhasil, usahanya sukses, dia bisa mengembalikan pinjaman yang dia pinjam, sekaligus dia pun juga bisa menghidupi anak dan istri. Betapa dia menjadi bahagia. Artinya orang yang terbebas dari kemelekatan terhadap kesenangan indrawi juga seperti itu. Ada rasa kebahagiaan. Karena apa? Akan muncul kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan kesenangan indrawi. Yang tidak lain, puncaknya adalah kebahagiaan karena seseorang bisa mencapai pencapaian jhana. Jadi pencapaian jhana yang sering disampaikan oleh Sang Buddha dapat dicapai, satu syarat yang harus ada di sana adalah ketika 5 rintangan batin ini dilenyapkan. Tanpa melenyapkan 5 rintangan batin, maka mustahil pencapaian jhana itu diperoleh. Maka harus dilenyapkan. Maka suatu kali, ketika bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri, dan ternyata tidak berhasil mempraktikkan penyiksaan diri kemudian mencapai pembebasan, muncul sebuah perenungan.
pada saat beliau masih sebagai seorang pangeran, berumur 7 tahun, ketika dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti sebuah upacara membajak, sebenarnya upacara menanam padi. Pada waktu itu beliau duduk di bawah pohon jambu. Jambunya itu bukan jambu glodok, jambu air. Duduk berada di bawah pohon jambu dan mencapai jana pertama. Kalau dalam tradisi Theravada, beliau dikatakan mencapai jana pertama. Tapi di dalam tradisi Mahayana, terutama yang ditulis dalam Lalita Vistara, beliau mencapai jana keempat. Mana yang benar, tetapi yang jelas beliau mencapai jana. Kemudian berpikir, bukankah jana atau kebahagiaan yang muncul dari jana, itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya justru harus diperoleh dengan meninggalkan kesenangan indrawi. Nah, selama ini Bodhisattva ini mempunyai satu pandangan. Karena pandangan ini juga sebenarnya berkembang pada zaman itu. Bahwasanya untuk mencapai pembebasan mustahil dengan cara berbahagia. Maka karena hal tersebut, Bodhisattva dan juga banyak pertapa pada zaman beliau yang kemudian mempraktikkan penyiksaan diri. Penyiksaan diri dianggap sebagai jalan untuk bisa terbebaskan. Dan karena itulah selama bertahun-tahun Bodhisattva berpikir tidak mungkin dengan bahagia, pembebasan, kebudaan bisa dicapai. Tetapi ketika perenungan itu muncul, nah beliau kemudian berpikir, bukankah kebahagiaan ini muncul karena terbebas dari kesenangan indrawi? Kenapa saya harus takut? Kemudian punya keyakinan bahwa inilah jalan untuk mencapai bodhi. Jalan untuk mencapai pencerahan. Dengan jalan yaitu mencapai jana. Nah, artinya di sini adalah bahwa kenapa dikatakan seseorang yang terbebas dari kama canda itu seperti seseorang yang tadi berhutang, digunakan untuk membangun usaha, sukses, bisa mengembalikan pinjaman, dia berbahagia. Karena apa? Ada kebahagiaan yang muncul lebih dari kebahagiaan kesenangan indrawi. Ketika itu terjadi. Nah, maka diumpamakan seperti demikian. Sementara seseorang yang terbebas dari vyapada atau kebencian, ketidaksukaan, itu seperti seseorang yang tadinya sakit, kemudian dia sembuh dari sakitnya. Mengapa? Ketika seseorang sakit, apapun makanan yang dia berikan, yang dia santap, itu rasanya sama, itu hambar, tidak enak. Demikian pula ketika seseorang batinnya dikuasai oleh kebencian, walaupun dhamma itu diberikan, nasihat yang bijak itu diberikan, rasanya sama, tidak diterima. Tetapi kemudian ketika seseorang sembuh dari sakit, makanan-makanan yang tadinya itu tidak terasa rasanya, menjadi terasa rasanya. Makanan yang enak menjadi lebih enak. Karena dia sembuh dari sakitnya. Nah, demikian pula ketika batin ini dibebaskan dari vyapada, dari kebencian, dari ketidaksukaan, maka di sana akan muncul sebuah kebahagiaan di mana apapun itu menjadi baik. Kan sering kita merasakan ketika tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan, ketika batin tenang, batin nyaman, melihat apapun itu rasanya indah. Apalagi ketika
diberikan dhamma, ketika mendapatkan pemahaman dhamma, ketika membahas dhamma, itu akan lebih indah lagi. Dan oleh sebab itu, batin yang terbebas dari vyapada itu diibaratkan seperti seseorang yang bebas dari sakit. Yang akan makan, apapun makanannya menjadi enak. Sementara batin yang bebas dari tinamida, atau bebas dari kemalasan, bebas dari yaitu rasa ngantuk, itu diibaratkan seperti seseorang yang dipenjara. Artinya ketika seseorang dipenjara dan kemudian orang demikian atau katakan di lingkungan tempat di mana dia dipenjara ada sebuah festival. Tetapi kemudian keesokan harinya dia dibebaskan. Ketika ada orang-orang berbicara tentang festival, apakah dia bisa berbicara tentang festival tersebut? Karena dia baru dibebaskan. Karena dia pada waktu itu dipenjara. Dia tidak bisa bercerita. Ketika orang berbicara, oh tadi malam festivalnya bagus sekali, indah sekali, ramai sekali, banyak orang yang datang. Nah dia tidak bisa bercerita, dia tidak bisa menikmati yang katanya festival yang diadakan itu ramai sekali. Nah seperti itu kalau seseorang dikuasai oleh ngantuk dan malas dan ngantuk, itu juga sama. Tidak bisa memahami apapun dhamma yang diberikan, tidak bisa melihat apapun fenomena yang diperhatikan dalam meditasi. Nah tetapi kemudian kalau seseorang bebas dari penjara, kemudian kebetulan ada sebuah festival dan dia bisa menikmati juga, dia bisa menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi pada festival tersebut. Ketika seseorang bebas dari tinamida, dan dia mendengarkan dhamma dengan batin yang sadar, tidak ngantuk, tidak malas, dia bermeditasi, duduk, memperhatikan objek meditasi dengan tidak ada rasa ngantuk dan kemalasan, maka akan dengan sangat jelas melihat fenomena yang dia perhatikan. Nah, ini adalah keuntungannya. Dan ketika seseorang batinnya dikuasai oleh kekhawatiran dan kegelisahan, dia diibaratkan seperti seseorang yang pada waktu itu menjadi seorang budak yang diminta oleh bosnya untuk mengantar barang sana dan sini. Dan ketika ada sebuah festival, sementara dia masih menjadi sebagai seorang budak, dan dia keesokan harinya dibebaskan dari sebagai seorang budak, dia pun juga tidak bisa menceritakan apa yang terjadi dalam festival tersebut. Tetapi kemudian kalau dia bebas dari pekerjaan sebagai seorang budak, nah dia bisa pergi kemana saja yang dia mau. Ketika ada sebuah festival juga dia bisa nonton ke sana, bisa menceritakan apapun yang terjadi di sana. Nah demikian pula kalau batin kita dikuasai oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, batin kita tidak mau beristirahat, tidak mau tenang, nah batin kita pun juga tidak bisa melihat fenomena-fenomena yang sedang berlangsung. Tetapi kalau batin kita tenang, bebas dari kegelisahan, bebas dari rasa khawatir, maka apapun objek yang diperhatikan akan terlihat dengan jelas. Apapun dhamma yang diberikan akan dapat dipahami dengan lebih jelas. Karena batin tidak gelisah, batin tidak khawatir. Dan seperti halnya seseorang dikuasai oleh keraguan-raguan, demikian pula seperti seseorang yang ketika berjalan dengan membawa banyak harta benda, tetapi dengan sedikit security, sedikit penjaga, tetapi harus melewati tempat yang penuh dengan bahaya. Bahaya perampok. Apa yang dia rasakan penuh dengan keraguan-raguan. Mau masuk atau kembali. Masuk atau kembali. Penuh dengan keraguan-raguan.
Tetapi kemudian dia tetap berjalan, pada akhirnya bebas dari tempat tersebut tanpa ada perampok yang merampok barang miliknya. Seperti itu kalau seseorang terbebas dari keraguan-raguan, rasanya plong. Yang tadinya tidak dipahami menjadi terpahami dengan baik. Yang tadinya itu menjadi sebuah keraguan-raguan, sekarang menjadi punya confidence, punya kepercayaan diri, punya keyakinan bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dipandang itu adalah sesuatu yang memang benar demikian. Nah seperti itu 5 rintangan batin ketika tidak ada dalam batin seseorang membawa kepada pengembangan batin yang baik dan bahkan sebagai puncaknya pencapaian-pencapaian yang lebih dari kesenangan indrawi yang tidak lain adalah nikkama sukha atau dengan kata lain adalah jana juga memungkinkan untuk dapat direalisasi dengan lenyapnya 5 rintangan batin ini. Maka dalam meditasi ini Anda sekalian para samnera yang secara kemoralan sebenarnya sudah murni, sekarang yang harus dihandle adalah batin. Jadi apapun yang muncul dalam batin berkenaan dan 5 rintangan batin itulah yang harus dihandle dan itulah yang harus diupayakan untuk dilenyapkan. Secara ucapan, secara jasmani sudah murni, sudah baik. Tinggal mengurus batinnya. Itu yang menjadi tugas kita semua dalam meditasi, retreat meditasi kali ini. Waktu masih ada, kalau masih ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bante. Saya mau nanya terkait meditasi, terkait dengan objek-objek meditasi yang selama dalam puja bakti yang sering saya ikuti, baik dari para Romo Pandita maupun Bhikkhu Sangha, mereka menuntun dalam meditasi diawali dengan objek metta bhavana. Setelah itu, setelah disuruh pengembangan dalam objek metta bhavana, baik itu dari semua makhluk, baik yang nampak, yang seterusnya seperti itu, terus diarahkan lagi ke objek pernapasan anapanasati. Berarti secara tidak langsung dalam arahan dan tuntunan puja meditasi tersebut kan terdapat 2 metode, 2 objek, Bante. Nah, apakah bisa seperti itu sebagai kami ini sebagai pemula yang memang sih sering melakukan meditasi, teman yang betul-betul yang namanya kesadaran ataupun menyadari sepenuhnya itu belum bisa, Bante. Bagaimana? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Ya, bisa dilakukan demikian. Tidak ada salahnya juga untuk mempraktikkan dalam meditasi ini diawali dengan metta, cinta kasih, kemudian juga dilanjutkan dengan anapanasati, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi hal yang baik, yang nyaman bagi masing-masing. Tetapi apakah setiap orang harus demikian? Ya tidak harus juga. Jadi itu adalah optional. Artinya ya tidak harus demikian, tetapi kalau melakukan demikian dan itu membawa kepada manfaat bagi diri sendiri, juga dipersilakan. Karena sebenarnya objek metta bhavana atau pengembangan cinta kasih itu merupakan salah satu dari caturaka bhavana atau 4 meditasi pelindungan yang bisa dipraktikkan kapan saja. 4 meditasi ini salah satunya adalah metta, bisa dipraktikkan kapan saja ketika itu dibutuhkan. Jadi caturaka bhavana ini atau 4 meditasi pelindungan yang pertama adalah metta, cinta kasih. Yang kedua adalah buddhanusati, perenungan terhadap kualitas Sang Buddha. Yang ketiga adalah marananusati atau perenungan terhadap kematian.
Yang keempat adalah asubha bawana, perenungan terhadap atau pengembangan batin melalui melihat sifat menjijikan dari jasmani. Atau salah satunya melihat mayat sebagai jasmani yang menjijikan. Nah, 4 jenis meditasi ini bisa dimunculkan dalam kondisi situasi yang berbeda. Sebagai contoh adalah ketika seseorang sudah bertekad dalam satu periode bahwa ia akan mempraktikkan meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas. Tetapi kemudian seiring dengan praktik menggunakan objek keluar masuknya nafas, muncul berbagai macam pikiran. Yang salah satunya adalah muncul ketakutan. Ketakutan terhadap barangkali makhluk halus yang dia imajinasi sendiri. Nah, ketika muncul ketakutan demikian, bisa seseorang kemudian mempraktikkan atau mengembangkan cinta kasih terlebih dahulu. Metta bhavana terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengatasi ketakutan. Bahkan praktik metta ini pun juga menjadi tradisi sejak zaman Sang Buddha. Terutama untuk para biku yang baru menempati tempat yang baru. Jadi para biku yang pergi ke tempat yang baru dan ingin bermeditasi di sana, biasanya diawali dengan pengembangan metta terlebih dahulu. Sebelum menggunakan objek yang memang ia pilih. Misalnya adalah objek anapana, tetapi diawali dengan metta. Agar apa? Agar merasa aman. Jadi mengembangkan cinta kasih terlebih dahulu di tempat tersebut, betul-betul meyakinkan bahwa batinnya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Nah, kemudian juga mengharapkan apapun makhluk yang ada di situ di tempat tersebut juga memiliki pikiran yang sama dan karenanya berbahagia karena pikiran tersebut. Nah, kalau sudah merasa yakin dengan katakan batinnya sendiri, merasa yakin bahwasanya tidak akan mungkin ada makhluk-makhluk yang mengganggu karena dia datang ke situ bukan karena kebencian, bukan karena permusuhan. Nah, baru kemudian menggunakan objek yang memang ia pilih. Anapanasati misalnya. Tetapi diawali dengan metta bhavana. Dipersilahkan juga. Tapi ketika dalam proses meditasi kok ternyata nafsu ragawinya muncul terlalu kuat misalnya. Bisa juga kemudian dari objek keluar masuknya nafas sebagai objek utama, kemudian diganti dengan menggunakan asubha bhavana. Jadi merenungkan sifat-sifat menjijikan dari jasmani. Itu juga menjadi satu bagian yang bisa digunakan. Jadi melindungi batin dari nafsu ragawi yang berlebihan. Dengan cara memunculkan perenungan terhadap asubha. Atau misalnya dalam proses bermeditasi kok rasanya sudah tidak ada rasa percaya diri. Rasanya kok tidak ada keyakinan lagi terhadap meditasi itu sendiri. Bisa juga kemudian dari praktik anapana kemudian diganti dengan merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, Buddhanusati. Agar apa? Keyakinan tumbuh lagi. Karena meditasi tanpa ada keyakinan itu juga tidak akan berkembang. Harus ada keyakinan. Saddha itu adalah bija. Keyakinan adalah bibit. Kalau tidak ada keyakinan, sulit untuk berkembang. Maka ketika keyakinan itu melemah, pada saat kita bermeditasi bisa kita menggunakan Buddhanusati untuk sementara waktu. Atau misalnya dalam proses meditasi kok muncul rasa bosan, rasa hambar, semangat tidak muncul. Nah, ketika itu terjadi, dianjurkan untuk mengembangkan perenungan terhadap kematian. Artinya merenungkan bahwasanya kematian datang kapan saja pada saya. Dan kematian terjadi tidak tahu apa yang nanti akan dialami dalam kehidupan mendatang. Kalau belum mencapai Sotapanna kan neraka masih terbuka kan. Nah, merenungkan demikian bahaya alam sangsara dengan kita merenungkan kematian itu akan memunculkan sebuah sangvega, memunculkan sebuah ketergugahan batin untuk kembali bersemangat bermeditasi. Nah, bisa demikian pula
Jadi artinya walaupun kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, ada kalanya dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, kita bisa mengganti untuk sementara waktu dengan objek lain. Atau dengan pengembangan cara lain, bisa dipersilahkan. Tetapi kalau sudah demikian, sudah katakan batin sudah seimbang lagi, batin sudah memiliki confidence lagi, ya kembali lagi untuk menggunakan objek yang memang sudah ditekadkan untuk dikembangkan. Ya, demikian ya. Ya, silakan. Bante, ada guru atau referensi yang menyebut tentang nimitta. Bagaimana pandangan Bante? Nimitta itu kalau di dalam suta-suta itu bukan nimitta dalam konteks yang cahaya-cahaya, bukan. Nimitta itu lebih kepada objeknya itu sendiri. Objek meditasinya itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, nah gambar keluar masuknya nafas itulah yang disebut sebagai nimitta. Artinya pada saat kita menggunakan keluar masuknya nafas dengan mata terpejam, pasti ada gambar. Ada gambar kan pasti? Gambarnya seperti apa? Gambar hidung, ya kan? Merem saja gini kan? Kan ada gambar, apakah gambarnya burem, gambarnya kuning, gambarnya hidung, pasti ada gambar. Itu adalah nimitta. Jadi artinya pada saat kita mengarahkan batin kepada objek yang terlihat oleh batin itu adalah nimitta. Makanya ketika Sang Buddha menyampaikan ketika orang bermeditasi memegang nimitta yang kemarin telah diumpamakan, itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor seperti memegang seekor burung puyuh, itu artinya adalah memegang objek yang diperhatikan. Kalau terlalu kencang, menjadi tegang. Kemudian kalau terlalu kendor, lepas. Artinya ya tidak bermeditasi. Nah, nimitta itu adalah demikian. Hanya kemudian di dalam terutama Visuddhimagga yang ditulis oleh Bante atau Acarya Buddhaghosa abad ke-5 setelah Masehi, artinya sudah 1000 tahun setelah Sang Buddha. Nah, di sana kemudian disampaikan bahwasanya ketika seseorang bermeditasi akan muncul nimitta yang disebut sebagai Patibhaga nimitta. Nah, Patibhaga nimitta itu sebenarnya adalah nimitta sebagai replika. Replika dari objek yang diperhatikan. Jadi, dari awal kita mempraktikkan meditasi dengan objek apapun, itu sudah ada nimitta. Sudah ada nimitta. Dari awal sekali sudah ada nimitta. Karena tanpa adanya nimitta, bagaimana kita tahu keberadaan objek tersebut? Bagaimana kita tahu ada nafas ketika kalau tidak ada nimitta? Yang bisa membawa kita untuk tahu bahwa ada nafas yang keluar masuk karena ada gambar dari nafas tersebut. Nimitta itu artinya gambar atau gambaran. Nah, Patibhaga nimitta adalah gambaran sebagai replika dari objek yang diperhatikan. Ya sama sebenarnya. Hanya kemudian memang ketika biasanya seseorang menggunakan objek tertentu, nah 5 rintangan batin itu tidak ada, sehingga batin semakin terkonsentrasi terhadap objek yang diperhatikan, maka gambar dari objek tersebut akan menjadi lebih terang. Nah, kecerahan dari gambar objek tersebut itulah yang kemudian termanifestasi ke dalam bentuk seperti beberapa orang mengalami atau melihat seperti ada cahaya atau sinar. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang datang dari jauh. Bukan sesuatu yang terpisah dari objek. Tetapi adalah sesuatu yang sebenarnya objek itu sendiri. Nafas itu sendiri, nafas yang diperhatikan, gambar nafas yang diperhatikan yang kemudian termanifestasi ke dalam gambar yang lebih cerah. Gambar
Ya, ya bisa berwarna. Memang bisa berwarna, tetapi itu bukan sinar yang datang dari jauh. Yang seakan-akan kita memperhatikan nafas, tiba-tiba terkonsentrasi, ada sinar datang dari jauh, tidak. Itu replika dari nafas itu sendiri. Replika dari objek yang diperhatikan. Makanya beberapa orang misalnya mengalami seseorang yang ketika batin sudah betul-betul hening dengan objek nafas tersebut, ada gambar ketika ada nafas masuk seperti ada jaring laba-laba putih yang masuk. Ketika keluar seperti keluar lagi jaring laba-labanya yang warnanya putih itu. Itu adalah replika dari nafas itu sendiri. Bukan sesuatu yang datang dari luar. Dan bukan hayalan, karena itu adalah muncul secara alami. Dan bahkan tidak hanya berkenaan dengan objek nafas, ketika misalnya beberapa orang menggunakan objek 4 unsur jasmani misalnya. Yang itu adalah dengan memperhatikan jasmani kita. Yang di situ ada ya merasakan ada kepadatan, ada likuiditas, ada temperatur, ada gerak. Itu pun juga bisa memunculkan dari awal sudah ada nimitta. Ketika kita merem begini, kita memperhatikan jasmani, ada gambar jasmani kan. Itu nimitta, tetapi kemudian ketika 5 rintangan batin itu tidak ada, maka yang tadinya itu terlihat seperti gelap, terlihat seperti kuning, itu menjadi cerah. Menjadi beberapa orang melihat jasmani seperti gumpalan putih. Seperti gumpalan awan putih, kadang-kadang seperti bening yang bergelombang. Itu semua adalah replika dari gambar jasmani atau gambar yang dirasakan melalui 4 unsur jasmani. Bukan sesuatu yang berada di luar. Makanya Sang Buddha sendiri dari awal dalam Anapanasati Sutta misalnya, dari tahapan-tahapan yang diberikan oleh beliau itu selalu berkenaan dengan nafas. Jadi seseorang yang menggunakan objek nafas sebagai objeknya, itu tidak kemudian akan switch ke objek lain tidak. Tetapi dari awal sampai akhir adalah nafas yang diperhatikan. Dari 16 tahap itu selalu berhubungan dengan nafas. Tidak keluar dari nafas. Makanya kalau ada seseorang berpikiran, ketika cahaya muncul, saya bingung Bante apakah memperhatikan nafas atau cahayanya ya. Padahal seharusnya kalau memang itu adalah betul-betul padi bahkan nimitta, itu harusnya tidak ada kebingungan. Karena apa? Itu adalah replika dari nafas itu sendiri. Ya jadi nimitta kalau di dalam sutta-sutta Sang Buddha menyampaikan sebagai objek meditasi. Ya di dalam kitab ulasan pun sebenarnya objek meditasi. Hanya saja kemudian diberikan secara katakan lebih lanjut bahwasanya nimittanya itu bisa berbeda-beda dengan berbagai macam penampakan. Ya. Jadi Bante, kalau misalnya nimitta itu muncul dalam bentuk cahaya yang katakan terang, apakah itu pertanda bahwa konsentrasi kita semakin baik? Kalau betul itu adalah nimitta, yang bukan karena seseorang berimajinasi, bukan karena seseorang itu mencari. Mengapa saya mengatakan mencari? Karena kalau itu betul-betul nimitta kan itu memang akan muncul secara alami sekali. Tidak dicari, memang alaminya akan muncul ketika batin tenang, terutama adalah batin terbebas dari 5 rintangan batin. Dan kalau memang 5 rintangan batin itu tidak ada, maka memungkinkan sekali pati baga nimitta itu akan muncul. Atau katakan nimitta yang di situ bersifat atau terlihat lebih cerah itu akan muncul. Kalau memang betul-betul 5 rintangan batin tidak ada. Tetapi kalau itu hanya sekedar imajinasi atau mungkin seseorang pernah membaca buku kemudian dikatakan ada nimitta kemudian dalam meditasi mencari-cari cahaya, ya memang ketika merem begini langsung ada cahaya, karena dicari. Ya bukan seperti itu. Tapi kalau memang itu adalah bebasnya batin dari 5 rintangan batin, itu memungkinkan sekali. Artinya betul adalah karena batin sudah terkonsentrasi. Atau batin sudah terbebas dari 5 rintangan batin.
Simpulannya Bante, kalau yang tadi Bante katakan sekiranya memang nimitta itu muncul dari batin yang semakin jernih, maka kita tetap fokus kepada objek yang Tetap yang ada kita objek. ini ya. Karena antara nafas atau katakan objek yang diperhatikan dengan Patibhaka nimitta itu tidak terpisahkan. Jadi tetap dari awal sampai akhir tetap terhadap nafas. Ya, waktunya sudah ternyata jam 10 lebih. Tadi saya baru ingat, kalau ini sampai jam 9.45 ya.